Hai guys, balik lagi sama Fiernisa di Headline Liputan6.com episode 11 Januari 2022. Dan headline hari ini adalah kasus COVID-19 varian Omicron terus bertambah di Indonesia. Lantas seperti apa langkah antisipasi lonjakannya? Simak informasi selengkapnya. Belum sebulan sejak temuan pertama kasus COVID-19 varian baru Omicron di Indonesia, dalam kurun waktu 27 hari dari satu kasus menjadi 414 kasus. Seperti apakah tanggapan dari Kementerian Kesehatan RI? Mayoritas yang terpapar Omicron adalah mereka pelaku perjalanan luar negeri. Dari 414, 383 orang adalah mereka yang datang dari luar negeri. Terbanyak adalah yang datang dari Arab Saudi, Turki, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin malah sudah melihat besar kemungkinan Indonesia bakal mengalami kenaikan kasus karena Omicron. Ia memprediksi bakal terjadi gelombang Omicron dalam waktu dekat. Budi yakin meski gelombang Omicron naik dengan cepat, tapi akan turun dengan cepat pula. Selain itu, pemerintah sudah mempelajari pola penularan Omicron berdasarkan kondisi di sejumlah negara. Berdasarkan data, kasus Omicron terdeteksi paling banyak di DKI Jakarta. Perlukah Jakarta menerapkan lockdown? Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan tanggapannya. Sementara itu, Dinkes DKI menyatakan adanya penguncian wilayah berskala mikro atau mikro lockdown menyusul dengan adanya peningkatan kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia mengatakan dari wilayah yang diterapkan mikro lockdown yang dikelola oleh pimpinan setempat dan masyarakat di wilayah tersebut. Saat ini kebijakan mikro lockdown diberlakukan di RW 002 Kelurahan Krukut. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Adi Wibowo menerangkan, Satgas COVID-19 tingkat Kota Jakarta Barat menerapkan mikro lockdown sejak Sabtu 8 Agustus 2022. Penerapan mikro lockdown dilakukan mengingat adanya 36 warga di Krukut yang terinfeksi COVID-19. Satu diantaranya probable Omicron. Kendati begitu, 35 warga yang dinyatakan positif COVID-19 itu belum bisa dipastikan apakah terinfeksi varian Omicron atau bukan. Namun menurut Ilham, gejala yang dialami warganya tidak berat. Indonesia menutup pintu masuk sementara terhadap warga negara asing dari 14 negara yang terdeteksi kasus transmisi Omicron tinggi. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 1 Tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi COVID-19. Pertama, yang telah mengkonfirmasi adanya transmisi komunitas varian Omicron seperti Afrika Selatan, Botswana, Norwegia, dan Prancis. Kedua, negara yang secara geografis dekat dengan transmisi varian Omicron, misalnya Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Namibia, Eswatini, dan Lesotho. Ketiga, negara dengan jumlah kasus Omicron lebih dari 10.000, yakni Inggris dan Denmark. Ya, jadi tadi headline liputan6.com hari ini. Kalau gitu, Afi pamit dulu ya. Stay safe and stay healthy. Bye-bye!